terima kasih Dr. Jessi materinya, semoga bermanfaat ya untuk Bapak Ibu bekal nanti di perjalanan hajinya. Bapak Ibu sekarang masih calon ya, karena belum berangkat calon jemaah haji. Oke, masih calon jemaah haji. Nanti kuartal 1 bulan apa ya Pak Haji? April ya? April. Ya mudah-mudahan dapat kuartal 1 akan apa? Gelombang 1 atau gelombang 2 juga masalah ya. Yang berangkat ya. Gelombang 2 Bu insya Allah. Gelombang 2. Oke, kalau gelombang 2 langsung ke Mekah. Iya. Ya. Nanti terakhir baru ke Madinah. Ya. Sama-sama nikmat, mau gelombang 1 nikmat, mau gelombang 2 alhamdulillah. Lumayan di sini ada 2 KBIH ya Pak Haji ya, dengan Miftah apa? Minhajut Thalibin. Iya, Minhajut Thalibin. Jadi alhamdulillah di Miftahul Janah bergabung dengan Minhajut Thalibin. Ya, jadi 2 KBIH ya. Nah, saya hari ini mau ngasih materi pergangan. Jadi karena perjalanan kita jauh dari sini ke tempat ibadah haji kita itu 8 sampai 9 jam di dalam pesawat. Ada yang sudah pernah umroh? Alhamdulillah. Nah, 8 jam sampai 9 jam. Pegel gak Bu? Pegel. Kalau di kita 8 jam udah ngapain tuh? Udah ngapain tahu ya, dari mau tidur sampai bangun tidur sampai beranjak ke pasar ya. Iya, udah ngantar anak sekolah, udah ke mana lagi ya, arisan segala macam ya. Kita masih di dalam pesawat aja Bapak 8 jam. Ya, ini udah sampai negara mana ya, nanti Bapak Ibu ada monitornya tuh di pesawat biasanya. Kita bisa lihat udah di atas negara mana ini kita nih. Ya, kelihatan nanti. Nah, terus apa yang harus kita waspadai? Pastinya duduk 8 jam sangat pegal. Kita duduk 1 jam aja pegal, apalagi ini 8 jam. Makanya ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya Bu, Bapak jangan nahan kencing kalau di pesawat. Ya, kalau belum ngerti tanya gimana caranya. Di pesawat jangan nyari gayung, gak ada. Ya ada semprotan. Kalau nggak tahu, belum paham, nanya sama pramugarinya. Ya kalau nggak nanya sesat di toilet, nanti ibu nggak bisa keluar, nggak bisa pipis, nggak bisa apa. Ya, jadi tetap ibu harus minum. Karena kita bernaik pesawat nih. Ya, udah di ini udah duduk semua, udah terang, baru kita tidur dibangunin. Bu, ibu mau makan apa? Udah makan lagi. Ya, habis makan baru istirahat sebentar, dibangun lagi. Ibu mau snack apa? Bapak mau snack apa? Ya, udah makan, minum lagi. Jadi jangan nahan kencing. Ya, kencing lah di toilet. Ya, nah lalu apalagi yang pasti peregangan. Ya, umpamanya kita sekarang ada di pesawat. Pastinya di pesawat ibu-ibu dalam posisi duduk. Nggak ada yang berdiri ya, duduk. Nah, duduk nanti berjejer tuh 3 orang. Ya, pesawatnya 3. Pesawatnya besar Bu, kalau yang untuk haji. Ya, pesawat Boeing biasanya yang cukup 350 orang ya jemaah, termasuk kru pesawat. Ya, jadi duduk nih bertiga. Nah, kenapa sih harus peregangan? Karena nanti dikhawatirkan otot-ototnya akan kaku, pembuluh darahnya juga akan beku. Karena di dalam pesawat dingin. Ya, di luar pesawat lebih dingin. Ya, bisa di bawah 0 derajat, bisa 10 derajat. Kita ketinggiannya tinggi banget Bu. Ya, jadi usahakan ibu gerak-gerak.
nanti pun di pesawat yang mendampingi Bapak dan Ibu ada petugas kloternya dan juga petugas kesehatannya nanti akan mengajarkan yang peregangan. Bila petugas mau diam-diam aja nih, gak ada jamin peregangan udah 3 jam di atas, ibu peregangan sendiri aja. Ya kan udah diajarkan sama petugas puskesmas. Yang pertama apa? Mulai dari kepala. Kepalanya ditengokkan ke kanan, ditahan, ya. Ibu hitung aja 1, 2, 3. Dalam hati jangan keras-keras ya. Nanti wah lagi ngapain sebentar gue gitu. Ya 10, 1 sampai 10. Terus sebaliknya tengok lagi, tahan 10. Ya. Kemudian di apa itu namanya? Dimiringkan ya. Dimiringkan juga sama 1 sampai 10. Terus sebaliknya juga sama 1 sampai 10. Lalu tengadah ke atas, jangan gini-gini ya Bu ya, nggak boleh ya, ini nanti ototnya kaget ya, jadi pelan-pelan aja ke atas, nengok sambil lihat, oh iya ya di atas pesawat ini ada ginian ya, jarang-jarang nih tahu ya, sambil nengok. Nanti setelah itu ke bawah ditekan ya, sama hitungannya 1 sampai 10. Lalu ke bahunya diputar-putar seperti ini ya, sama dua-duanya juga ya. Lalu setelah itu 10 kali juga kita tautkan tangannya lalu ke depan begini. Yang muliat, kalau kata orang Sunda muliat, dia tambah gede ya, gini terus ke atas ya, mulut ya, kalau orang Betawi bilang mulut ya. Nah, setelah itu kakinya diangkat, ya diangkat, lalu kita putar ininya ke sini. Biar pinggangnya juga ikut apa ya, ikut loncat nggak? Ya ikut longgar ya. Jadi, nah sebaliknya juga sama, ya, ya. Lalu kakinya diluruskan ke depan, lurusin aja kan, depannya kan kursi, ya kan kolongnya ada, lurusin aja gini sambil ditarik, ya. Jadi luruskan gini, luruskan lagi, gini. Jadi sambil telapak kakinya juga digoyang-goyang gini, ya, supaya ototnya enggak kaku, ya. Terus ininya dijinjit, kakinya diangkat, ya gini ya, jinjit, ya. Seperti itu. Jadi untuk mencegah otot-ototnya kaku dan pembekuan darah, ya. Jadi peregangan. Nanti biasanya di komando tuh sama petugas kesehatannya, ada komandonya. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, calon jemaah haji, kita peregangan yuk, gitu ya. Nah, kemudian saya menghimbau nanti bapak ibu sebelum berangkat ada pemeriksaan ketiga di puskesmas, yaitu vaksin meningitis dan polio. Nah itu nanti kapan? Itu habis lebaran, habis Idul Fitri. Jadi ini pas Idul Fitri ini lebaran, kalau yang mudik jangan lama-lama ya. Kalau bisa sih tahun ini karena mau berangkat haji nggak usah mudik dulu deh. Yang prepare untuk berangkat hajinya. Jadi kalau mau pulang nih, mau jakar apa sekarang boleh sebelum puasa. Ya nanti habis lebaran kita vaksin meningitis dan polio. Nah kemarin itu ada juga nih desas-desusnya termasuk COVID. Ya, ada yang belum pernah COVID sama sekali, vaksin COVID. Yang waktu itu tuh zaman COVID udah ada yang baru sekali, udah 2 kali ya, Ada yang sudah booster, sudah. Ya, itu kemarin sih desas-desusnya ya, tapi belum pasti. Yang udah pasti itu vaksin meningitis dan polio. Untuk COVID kita belum ada ininya lagi, ya belum
Belum jelas. Jadi nanti habis lebaran. Nah, kemudian nanti akan diberikan lembaran daftar obat-obatan yang akan Bapak Ibu bawa. Nah, tahun kemarin seperti tadi kata Dr. Desi, banyak jemaah yang cuma daftarnya doang, obatnya juga dibawa. Sampai sana dia bingung, pas dia pusing. Lah obatnya mana? Kan dokter kan udah bawa Bu, tadi daftarnya ada nih, iya tapi saya nggak bawa obatnya, katanya minta sama dokter di sini. Nah itu keliru ya Bu ya. Jadi obat apa yang akan Ibu bawa ditulis, kemudian obatnya pun dibawa. Terutama Bapak Ibu dengan penyakit kronis yang sudah dokter bilang hasil pemeriksaan kemarin yang katanya hipertensi, darah tinggi, obat darah tingginya dibawa. Ya, yang katanya oh Ibu ada kencing manis nih, kemarin HbA1c-nya 11, itu dibawa. Ya, ada yang kurang darah nih kemarin anemia, ya HB-nya misalkan 9, bawa vitamin. Ya, lalu kemana Bu? Saya minta obatnya. Datang ke puskesmas, daftar ke Poli PTM. Ya, nanti akan diberikan obatnya selama 30 hari bekal di sana. Plus untuk nambahinnya Bapak Ibu beli sendiri sesuai dengan yang diberikan di puskesmas. Ya, kalau kurang seperti itu. Terus kalau misalkan yang penyakit jantung, ada obat-obatan yang tidak ada di puskesmas, segera kontrol dulu ke dokter spesialis jantungnya. Terus sampaikan, dok saya mau berangkat haji, minta obatnya dilebihkan. Kalau dokternya nggak bisa, rumah sakitnya nggak bisa memberikan karena Bapak misalkan pasien BPJS nggak diberikan sebanyak yang kita mau, minta resepnya, yang beli sendiri karena itu kebutuhan kita. Jadi harus bawa ya Bapak dan Ibu ya. Janganlah ntar aja di sana beli di sana nggak ada Bu. Obatnya akan berbeda, dosisnya akan berbeda. Kita nggak tahu apoteknya di mana, belinya dengan cara apa ngomongnya, ya. Jadi harus bawa dari sini. Minimal Ibu bawanya kayu putih, ya minimal ya, gitu. Jadi nanti ditulis, nanti kita kasih lembaran untuk ininya, untuk daftar obat-obatan yang akan dibawa. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Barangkali mau bertanya? Ada yang belum jelas? Ya, nanya Bu. Kalau nggak nanya susah di jalan. Bu ini belum vaksin Belum vaksin COVID. Berapa orang yang belum pernah vaksin COVID sama sekali? Ibu belum sama sekali. Kenapa waktu itu Bu? Takut? Di rumah aja. Iya baik. Nanti kita data yang belum ya, yang belum sama sekali. Nah ini juga jadi PR juga, yang sudah pun kami juga bingung, kan harus dicek ya kartu vaksinnya masih nyimpen nggak? Tahu. Iya. Di satu segmen juga kita bingung juga ini mau ngeceknya ya. Ya mudah-mudahan sih nggak jadi vaksin COVID-nya, mudah-mudahan dia jadi ya polio aja atau meningitis yang biasa. Beberapa tahun yang lalu hanya meningitis aja, Bu, polio nggak ada. Ya, sama influenza biasanya. Tapi yang wajib itu sekarang meningitis sama polio. Influenza, Ibu kalau mau vaksin influenza cari sendiri ya. Di puskesmas nggak ada, tahun ini nggak ada, kita menyediakan.
Jadi karena itu berbayar. Nah, kalau yang gratis itu yang sudah masuk ke biaya haji itu meningitis sama polio. Kalau influenza mandiri, ibu bisa cari di rumah sakit ya untuk vaksin influenza. Ya yang COVID mudah-mudahan nggak jadi lah. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Sok, mumpung ada dokter Desi loh. Kali ada yang ibu-ibu mau nanya nih, saya gimana nih? Dia. Begini dok misalnya, ketika datang bulan tidak sesuai jadwal atau tidak normal, bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan, kita konsultasi dengan dokter itu sebelum keberangkatannya kurang berapa bulan. Terima kasih dok. Ya dok. Ya, sama ya yang nanti juga tadi saya pengen informasikan minumnya itu 14 hari sebelum waktunya mens. Jadi misalnya mensnya di tanggal 14, jadi mulai minum obatnya di tanggal 1. Maksud yang tidak yang menstruasi yang terkontrol itu di ke SPOG-nya atau kandungan 14 hari sebelum mens berangkat. Misalnya ibu berangkatnya di tanggal 20 ya, berangkat di ke embarkasinya atau gedenya, tapi mens saya di tanggal 16 misalnya, berarti ibu ke kandungannya di tanggal 2, mundurin 14 hari dari umum mensnya, dari tanggal 16 ya. Itu biasanya di tanggal berapa? Oke, berarti ibu perkirakan atau sebulan sebelum ibu mens aja. Nanti dikasih tahu kapan ibu mulai start minum obatnya di SPOG-nya, di kandungan. Misalnya sebulan bu, sebelum datang mensnya, sebelum keberangkatan sebulan, ya. Bulan kemarin aja 3 bulan 2 bulan jatah kita baru ini nggak sesuai, jadi mau menjadwalkan tanggal berapa itu tidak bisa. Ya, minimal ibu 14 hari perkiraan ibu mens atau sebulan sebelum mens. Walaupun ibu nggak tahu pasnya, tapi nanti datang ke kandungannya, kan dikasih obat, nanti ditentuin kapan ibu minum obatnya. Jarak amannya biasanya 14 hari sebelum mens. Tapi di USG lagi ibu biasanya kapan waktunya ibu minum obatnya, kayak gitu. Atau nanti ketentuannya bisa juga ibu disuntik KB. Bisa, ada yang KB yang 3 bulan, ada yang sebulan. Tuh, tergantung dokternya. Nah, untuk yang lama itu jaraknya 14 hari sebelum waktunya mens. Ya, 14 hari sebelum mens. Oh, saya 20 mensnya di sekitar tanggal 20. Itu 14 hari sebelum tanggal 20 berapa? Nah, matematika saya jelas. Ya, gitu ya. Ya. Kan tadi sudah minum. Iya, udah minum. Sampai di Arab Saudi minum, sampai tiba di tanah air baru selesai kok. Itu dari Ya. 14 hari sebelum sampai kita sampai di sini lagi. Nah, bisa nanti ya. Jadi rasanya minimal 40 tablet, bisa juga 40 kali 2 ya, jadi 80 ditambah 20, biasanya 100. Bisa 90 sampai 100 tablet. Kalau yang pil KB minumnya 2 kali seminggu. Iya, pil KB juga. Pil KB apa nih yang mana nih? Misalkan pil KB KB-nya merek apa? Diana sama? misalkan Diana. Kalau Diana satu kali satu. Satu kali satu. Iya. Kalau andalan kayak gitu. Andalan kita nggak lanjutkan, Diana kita lanjutkan. Diana aja. Diana aja ya. Jadi 1 kali aja pilnya. 1 kali 1. Diana kan panjang waktunya. Ini 1 kali 1. Primolut 2 kali 1. Biasanya yang kita pakai itu darahnya banyak ya kalau mensnya. Yang lama sebenarnya primolut. Kalau Diana tuh karena dia takutnya ibu kaget mens berikutnya tiba-tiba naik langsung banyak kan kaget biasanya.
Saya pakai Primolumen, enak, lebih nggak kram. Tapi ini Primolur. Ya. Primolumen. Itu dokter kalau misalkan aku pernah baca, itu kalau minum obat rendah hari itu nggak boleh makan kok. Nggak boleh. Karena ada yang nanti pengalaman pas makan kurma, taunya dia ngeflek gitu. Enggak, ngeflek bukan gara-gara itu. Ngeflek itu karena dia telah minumnya jam yang sama. Ya, yang mungkin jam minumnya beda. Iya, sama. Nggak boleh kan kalau 5 menit pun pasti akan ngeflek. Terus kalau misalkan ngeflek gimana dokter? Nanti konsul ke dokternya yang di sana, biasanya kasih penghenti mens, penghenti pembekuan darah. Pembekuan darah. Nanti dokternya yang tahu. Dan biasanya berarti dikit tuh dia stoknya. Jadi lebih baik nggak boleh telat kalau bisa. Dia pakai alat MDAP. Dia nyediainnya obatnya nggak banyak. Dikit nanti berputar. Jadi Ibu kalau mau konsultasi boleh dari sekarang Bu, atau habis lebaran nggak apa-apa, jangan nekat-nekat. Kalau mau konsultasi aja ya sama dokternya ya, boleh dari sekarang. Sampaikan, Dok, saya nanti mau berangkat haji tahun ini, tapi mens saya tidak teratur. Bagaimana Dok solusinya? Gitu ya. Boleh Ibu dari sekarang untuk konsultasi ke Opjin. Ya. Ya. Tadi Bapak ini dulu tadi duluan. Siapa tadi yang mau nanya? Dok, mau tanya untuk vaksin polio sama meningitis itu kalau salah berlaku kan 2 tahun ya? Kalau misalnya kemarin bulan September 2025 ya, itu kan masih berlaku, berarti nggak perlu suntik lagi ya? Ya, mungkin di sini ada yang seperti Bapak ya, baru pulang umroh. Ya, vaksinnya masih 2025 terakhir. Kita berangkat 2026, berarti masih berlaku. Terus apa buktinya? Bukti ICP-nya berikan ke puskesmas untuk kita input kartu kuningnya ya Pak ya. Kartu kuningnya bawa ke puskesmas, ini loh Bu, saya sudah divaksin. Tapi tetap pada saat jadwal vaksinasi nanti Bapak tetap datang ya Pak ya, untuk dicek ulang tensinya, terus kemudian yang lain-lainnya tetap diperiksa oleh dokter. Ya, seperti itu. Jelas Pak? Ya, bentar ya. Ya silakan Bu. Pertanyaannya sama Bapak itu. Cuma saya bikin Ya, Ibu sudah disuntik meningitis, polio juga sudah, sama influenza. Sama Bapak, Ibu istrinya Bapak? Bukan? Oh, bukan. Oke, Ibu masih berlaku. Jadi ICP-nya aja yang nanti diantar ya ke puskes ya, sambil nanti jadwal pemeriksaan haji yang ketiga. Ya, gitu. Jadi tetap kalau saya mau udah vaksin, ngapain datang? Tetap datang ya Bu ya. Oke, ada lagi. Silakan. Masih pesanan? Jadi minum Primolur itu 1 hari sekali, 1 hari sekali 2 tablet atau Sehari 2 kali. sehari 2 kali Ya, tablet. iya. Pagi 1, sore 1. Gitu dong. Iya. Tablet doang Dok, ya. Iya, satu aja sekali minum, tapi 2 kali. Iya, ya 2 kali sehari 1 tablet. Ya pagi 1, sore 1. Di jam yang sama. Jangan telat ya, karena telat 1 menit pun akan berakibat ngeplek biasanya. Ditambah lagi dengan Ibu stres, jadi jangan stres juga, karena itu hormonal. Ya. Ya, terus kemudian kalau ngeplek gimana? Konsultasi tadi sama dokter di hotel, ya, gitu. Oke, Pak, happy aja Bu, nanti dia happy. Iya Pak, silakan. Terima kasih. Mau nanya Dok, kalau yang menderita hipertensi itu selama ini kan dikasih dosisnya itu 10 mili ya, alhamdulillah sekarang yang dicek itu udah normal. Itu apakah tetap kita minum
10 mili atau bisa diturunkan menjadi 5 mili? Jadi penentuannya itu minum obat darah tinggi 10 mili pasti dikasih 1 kali 1. Kita kasih 10 mili itu kalau tensinya di atas 160, biasanya itu 1 kali 1. Di bawah itu artinya di bawah 160 ke 150 kita pakainya yang 5 mg 1 kali 1. Makanya nggak bisa sama. Bulan sekali ditensi lagi, dievaluasi lagi. Kalau pas ditensi lagi turun, kita turunkan juga dosisnya. Nah, selalu sama, ya, mulai dipilih. Ya, terus saja Bapak misalnya, Bapak pasti kasih 10 mg, dihabiskan obat itu. Biasanya kalau dari puskesmas masuk program prolamis, dikasih obatnya selama buat 30 hari. Atau ya, itu ya betul. Jadi sekarang 30 hari, nanti ditensi lagi. Kalau ditensi lagi, tensi Bapak turun, pakai dosis yang terbaru. Enggak terus-terusan 10 mg. Begitu. Ya, rutin. Oh iya, satu lagi betul. Kalau bisa dietnya sering melakukan mentimun ya, mentimun itu lumayan bagus. Mentimunnya bentar, bukan direbus, ya digodok aja. Sama kalau rajin di jus lemon juga oke. Kan ada yang malas masih ada megang, saya emang malas minum obat ya. Kalau dari dokter pasti dianjurkan tetap minum obat. Tapi kalau mau mencoba dietnya seperti itu juga menolong. Saya tahu pertanyaannya Bapak, ada yang beda-beda tensinya ya? Nah, yang jadi punya pegangan kita biasanya di puskesmas itu udah dikalibrasi. Yang di puskesmas itu kita kalibrasi, yang sudah dicek akurat apa enggak. Nah, kalau di rumah itu kan tidak dikalibrasi ya. Itu bedanya bisa 5 sampai 10 biasanya. Nggak terlalu jauh sih, cuman kan signifikan juga. Kalau memang pengen tahu banget oh ini benar apa enggak, ya udah puskesmas. Nanti puskesmas itu dikalibrasi. Gitu. Ya. Tekanan darah memang kadang beda-beda Pak, tergantung kondisi. Ya, kadang tergantung tanggal juga ya. Tanggal 30 tinggi ya. Oke. Nah itu. Kemudian saya nanya, ada yang pakai insulin di sini? Pakai, nanti insulinnya jangan lupa dibawa, kemudian dititipkan sama petugas kesehatan. Ya, jangan ditenteng-tenteng sendiri ya. Titipkan sama petugas kesehatannya. Ya, nanti di sana di Pak Sudah di Pondok Gede. Ya, ada yang pakai kursi roda? Pakai kursi roda Bapak? Nah, Bapak berangkat sama siapa? Sama anak? Sama ibu? Oh, sama ibu. Ibu ininya nggak terganggu jalannya? Kuat? Insya Allah ya. Oh iya, baik. Nanti bawa sendiri kursi rodanya? Sudah di-prepare dari sekarang ya? Oke. Ya, siapkan semua segala perlengkapannya. Semoga kita nanti berangkat hajinya Ibu 47 tadi ya, pulang 47 dalam kondisi yang sehat. Ya, kita berharap pastinya yang terbaik dan kita siapkan juga yang baik-baik. Kita berpikir juga yang baik-baik. Jangan jangan-jangan nanti, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan gitu, jangan ya. Kita berpikir yang baik-baik. Ya, demikian mungkin Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya Usnaya, bukan Ustazah ya, Usnaya, temannya Ustazah. Usnaya ya, dan Dr. Desi mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dibukakan pintu maafnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan sampai ketemu nanti di Rockford tes kebugaran hari Rabu tanggal 4. Jangan lupa minum obat dulu, jangan lupa pakai sepatu olahraga,
Jangan lupa pakai training baju panjang untuk perempuan ya. Bapak-bapak juga demikian. Jangan pakai celana pendek, celana panjang aja ya. Sampai ketemu di sana di gedung pertemuan Citra 3 ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.